Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Belajar Investasi Saham. Hari ini Selasa 16 Agustus 2022. Seperti biasa, di pagi hari kita mau lihat news-news apa yang mungkin bisa berpengaruh ke market di hari ini, dan nanti di akhir video seperti biasa proyeksi IHSG akan mengarah kemana melihat dari news-news yang ada di hari ini. Oke, kita newsnya ada dari emitennews.com, dari Emiten News, ada dari bisnis.com. Dari yang pertama, dari Emiten News itu perihal Tebik, di mana dana hasil obligasi Tebik beri pinjaman 2,2 T untuk anak usaha. Wow, termasuk besar dananya ini yang dibuat untuk dana usaha untuk anak perusahaan. Dua anak usahanya yaitu PT Solusindo Kreasi Pratama dan PT Tower Bersama TB. Rinciannya untuk SKP yang Solu ini 1,3 T, terus sisanya SKP itu 859,9 M, dan 1,3 itu untuk Tower Bersama. Pinjaman tersebut merupakan bentuk penggunaan dana penawaran umum berkelanjutan obligasi. Berarti Tebik udah nerbitin obligasi, dananya diperoleh dan sebagiannya itu untuk anak usaha. Cuma di sini tidak dijelaskan untuk apa gitu. Untuk anak usahanya tersebut untuk apa? Untuk ekspansi kah atau untuk bayar hutang kah, dan you name it. Nah, itu perlunya kita mengetahui ya. Kalau tujuannya untuk bayar hutang itu berarti perusahaan tersebut melakukan refinancing, atau ibaratnya melunasi dulu dengan tenor yang jangka pendeknya. Lalu tujuannya apa ya? Tujuannya melakukan hutang kembali, tetapi hutang kembali yang selanjutnya itu dengan bunga yang lebih kecil. Salah satu caranya bunga dengan lebih kecil mungkin tidak melakukan hutang di bank. Nah, salah satunya adalah dengan ke induknya ini, yaitu Tebik. Cuman ini perlu dicek lebih detail ya, di mana anak usahanya ini mendapat dana tersebut tujuannya untuk apa. Nah, itu perlunya mengetahui juga ya. Cuman di sini di emitennews.com ini tidak dijelasin. Lalu Cahaya Sakti Investindo Sukses CSIS bukan pendapatan 31,18 miliar. Wow. Pendapatan 31 M hingga periode 30 Juni. Nah, ini turun dari sebelumnya 44 M. Nah, ini turun ya turun lah. Sementara laba sebelum pajak turun, kemudian laba bertahun berjalan diturunkan secara net. Nah, secara net profit itu jadi 2,78 M. Dari tahun sebelumnya itu labanya 3,55 M, ya turun lah. Ini bisa jadi sentimen yang buruk buat CSIS. Kalau kita lihat chartnya CSIS itu secara teknikal ya, dia konsolidasi, dia setway di range 84 sampai 73 per lembar harganya. Dan ini sudah terkonfirmasi di mana sejak awal Desember udah downtrend, dan ini setway. Ini posisi sedang setway. Oke, lalu lanjut ada Era Jaya ekspansi ke bisnis farmasi. Wow, Era Jaya buka 4 gerai apotek Willings sekaligus demi mewujud ekspansi bisnis farmasi. Wah, ini bisa dikatakan ekspansi yang di luar dari bisnis utamanya, di mana Era Jaya itu distributor toko handphone lah ya, ada iPhone, Xiaomi dan kawan-kawannya. Nah, Era Jaya itu, dan sekarang bisa dikatakan dia menambah core bisnisnya lah, bukan keluar ya, menambah kalau lebih tepatnya, menambah dengan cara ya akuisisi, membuka 4 gerai perdana ini apotek ini, dan berencana membuka 2 lagi apotek ini di Jakarta Utara, Jakarta Grand Village, terus Jakarta Barat, terus di Jakut. Sementara 2 gerai lagi ada di nantinya di Jatiwaringin dan Green Lake. Oke, menargetkan 200 gerai apotek hingga 2027. Wow,
2027 berarti masih ya 5 tahun lagi dengan 200 berarti kalkulasi kotornya setahun 40 gerai. Wow. Ekspansi pembukaan retail farmasi ini merupakan bagian dari rencana penambahan 500 gerai Era Jaya. Cuman memang core bisnis dari Era Jaya ini bisa dikatakan sebagai retail ya, perusahaan retail, tapi memang concernnya sebelum-sebelumnya adalah di elektronik, yaitu di gadget lah ya. Nah, ini masih retail tapi ini lebih ke farmasi. Kami berjanji untuk revolusi, komitmen dan relevan ke komunitas. Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak. Ini Budiarto CEO-nya kalau nggak salah. Oke, ini salah satu terobosan dari Era menyikapi hal tersebut, menyikapi buat pengembangan perusahaan juga ya. Oke, ini mungkin nanti ya. Ini mungkin nanti. Nah ini mungkin selaras dengan yang Era Jaya ini tadi farmasi ya, ini sektor farmasi dari bisnis.com. Sumbernya, pandemi melanda emiten kesehatan masih prospek enggak? Sebelum membaca ini, secara pribadi menurut saya bisnis yang tidak akan habis entah itu kondisinya pandemi, krisis atau you name it adalah ya, ada dua menurut saya, yaitu bisnis sektor kesehatan dan pendidikan. Nah, dua bisnis ini akan terus berjalan apapun yang terjadi kondisinya. Kenapa? Ya karena kesehatan, kalau misal ada perang dan kondisi krisis dan lain-lain, ya kesehatan akan jadi tulang punggung. Sedangkan pendidikan itu sebagai bentuk pengolahan dari SDM, dari manusianya sendiri. Nah, pendidikan ini banyak bermacam-macam, ada sektor finance, pendidikan formal, bahkan pendidikan informal dan lain-lain. Ini untuk pengembangan secara soft skill dan juga secara ya hard skill dari si manusianya sendiri. Jadi dua sektor ini harusnya mempunyai laba yang signifikan, yang kuat. Tinggal nanti dari perusahaan-perusahaannya mampu nggak memanage yang namanya keuangannya itu sendiri, dan juga secara calculate bisnisnya seperti apa. Nah, kalau melihat dari berita ini, Head Equity Trading MNC menegaskan perlu diingat sektor kesehatan mencakup banyak hal, ada medical check up, terapi, pembukaan resep, penjualan obat-obatan dan suplemen, serta alat pendukung kesehatan. Nah, ini jadi sebenarnya kesehatan ini masih ruang bertumbuh, memiliki ruang bertumbuh, terlebih lagi di tengah kondisi masyarakat saat ini yang melek akan kesehatannya, which is good, masih oke. Saya bisa sebutkan dulu. Tahun lalu baik emiten farmasi dan rumah sakit rata-rata menorehkan kinerja yang baik, bukan baik lagi ya, sangatlah kencang. Dari 11 emiten rumah sakit dan farmasi telah menyampaikan laporan keuangan semester 1, hanya 3 farmasi yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. Hal ini make sense kalau hanya 3 yang mencatatkan laba bersih yang tetap naik. Kenapa? Ya kondisinya kalau tahun 2020-2021 keseluruhan masyarakat di Indonesia masih concern banget dengan yang namanya pandemi COVID-19. Sedangkan sekarang di 2022 sudah ada booster dan lain-lain, jadi kita lebih tidak meremehkan ya, lebih ke sudah berdamai dan sudah aware dan sudah mengerti cara penanganannya itu seperti apa, menyikapi COVID-19 ini. Salah satu dari ketiga emiten tersebut adalah Kalbe yang tumbuh 12%. Sementara laba bersihnya naik 9,3. Salesnya naik 12 tapi net profitnya itu naik 9%, which is good untuk si Kalbe ini sendiri. Nah, ini berita yang sejenis di mana Kalbe Pharma bidik pertumbuhan kinerja 15% di 2022. Tadi di mana ini? Di Q2 2022 itu laba net profitnya naik 9%. Sedangkan direktur utama Kalbe ini menargetkan memperoleh sebesar 12%. Wah, ini yang benar yang mana ini? Judulnya ini mengecoh. Judulnya bilang bertumbuh kinerja 15, tapi direkturnya bilang
setidaknya memperoleh pertumbuhan 12%. 12 kalau tadi Q 29 make sense sih, lebih masuk akal dan tidak bisa dikatakan lebih wise lah, lebih bijak lah. Targetnya 12, penjualan dalam kisaran 11-15%. Itu targetnya. BA berharap setidaknya di 12 ya. Targetnya, jadi kita masih konsisten di sana 11-15%. Mudah-mudahan waktu di 6 bulan pertama kita growth 12. Oke, tadi 12 ya salesnya. Dana capek mayoritas telah dialokasikan untuk menambahkan kapasitas produksi. Selain itu dana digunakan untuk investasi cabang baru dan investasi digital. Wah, ini menarik nih, perihal investasi digital. Berarti ada hal yang baru terutama di Kalbe Pharma ini. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Low Tok Kwong borong saham Bian Research. Bian 97 miliar. Ada apa? Gila banyak banget nih. Total transaksi pembelian saham konglomerat batubara mencapai 97 M. Dengan demikian kepemilikan saham Low Tok Kwong pun bertambah dari sebelumnya 60,97 jadi 61. Wow. Ini which is keren banget nih. Pak siapa nih? Low Tok Kwong ini menambah kepemilikan. Tujuan dari transaksi tersebut untuk investasi dengan status kepemilikan saham langsung. Ini sebagai tidak Low Tok Kwong ini secara tidak langsung dia juga sebagai pengendali ya. 61,02% dia punya sahamnya dari total keseluruhan. Keren. Nah, PT Sumber Surya Dana Prima cuma 10, sisanya 28% itu masyarakat. Kalau teman-teman mau ngecek siapa-siapa yang mempunyai saham lebih dari 5% porsinya, itu bisa dicek di IDX. Terus lari ke perusahaan tercatat, keterbukaan informasi, di sini kata kuncinya ketik aja 5%, langsung cari. Nah, nanti muncul seperti ini. Udah deh. Nah, tinggal di scroll. Nah, kita cek. Tadi apa sahamnya? Bian. Nah, kita cek aja Bian. Mana ini Bian? Nah, ini Bian. Nah ini. Wah, Low Tok Kwong. Wah, ini dia pakai sekuritas banyak. Ada Maybank Sekuritas, Bank Permata, Dutch Bank, Trimegah, Standard Chartered. Nah, ini banyak banget nih. Kalau di total kita lihat. Nah, ini udah berubah 61,02%. Ini bisa dicek di sini. Semua emiten yang kepemilikannya di atas 5% pasti tercatat di IDX. Jadi kalau teman-teman punya saham apa di atas 5%, nah nanti akan muncul di sini. Lalu berita selanjutnya, investor yang familiar untuk kalangan retail, Pak Lo Keng Hong borong saham Intiland Deal. Emiten properti Intiland Deal menjadi salah satu portofolio teranyar investor kawakan Lo Keng Hong. Wow. Setelah BMTR ya, posisi kepemilikan Lo Keng Hong saat ini sedang menjadi salah satu pemegang BMTR terbesar. Wah, ini itu harus ini konten premium. Kita cek aja di sini apakah kepemilikan Pak Lo Keng Hong di DILT ini porsinya di atas 5%. Wow, ada nih. DRS Lo Keng Hong. Dia juga pakai Sukor, Nilai Inti Sekuritas, Sinarmas, Kisi, Panin dan MNC. Dia punya 6% dan baru beli. Beliau baru beli nih. Bentar. Beliau baru beli kepemilikannya di 12 Agustus. Beliau baru beli. Nah, kita mau ngecek nih. Average beliau berapa nih? Bisa kelihatan enggak? Ini total sahamnya sekian, 651. Sebelumnya enggak punya beliau. Enggak bisa nih. Teman-teman bisa cari di sini, lalu masukin aja di sini deal.
harusnya ada penjelasannya. Peran pemegang saham Bali tidak ada. 12 baru tadi, baru itu data, ini data 12 Agustus, ini data 12 Agustus dari di bursa. Ini data 12 Agustus berarti hari Jumat. Ini baru nih. Ini kalau kita lihat di tanggal 15, kita turun, kita perkecil lagi. Kita perkecil lagi, ini data berdasarkan ya 12. Kita cek lagi, ini data 2015. Ini tanggal 13 berdasarkan tanggal ya masih 12. Kita ngecek yang baru, yang sebelum-sebelumnya, coba tinggal tanggal ini, tanggal 8 udah ada belum Pak Lo Keng Hong? Kita lihat Pak Lo Keng Hong di deal mana tadi deal. Nah, di sini belum ada nih. Tanggal ini berdasarkan data di 5 Agustus belum ada. Dasar perdagangan 5 Agustus. Berarti kemungkinan dia belinya itu di tanggal 8 sampai tanggal 11 belum ada ya. 11 beliau belum ada, berarti kemungkinan dia beli di tanggal 12. Beliau beli di tanggal 12. Kalau kita lihat saham deal di tanggal 12 itu naiknya itu sebesar tanggal 12 ini. Waktu dia turun-turunnya dia beli nih. Wow, which is good. Dan ya, berita terakhir, bela karyawan Alfamart AMRT tunjuk Hotman Paris untuk perkara pencurian coklat. Jadi ini yang lagi viral baru-baru ini, kemarin kalau nggak salah, dimana ini kejadian terjadi 13 Agustus jam setengah 11 di Alfamart Sampora, Kampung Sampora, Desa Sampora, Kecamatan Cisawak, Tangerang Selatan. Jadi karyawan kami menyaksikan kejadian konsumen yang telah mengambil barang tanpa membayar. Setelah dimintai pertanggungjawaban, konsumen baru membayar produk coklat yang diambil. Dari investigasi karyawan pun menemukan produk lain yang diambil selain coklat. Nah, jadi ada ibu-ibu yang mengambil karyawan benar. Ini singkat cerita, kemudian video lain kita baca ya dari atas. Berdasarkan video viral yang beredar, wanita yang diduga mengutil atau mengambil coklat diambil muncul dalam sebuah video bersama seorang karyawati Alfamart. Dan video tersebut viral, karyawan tampak meminta maaf. Jadi seorang ibu-ibu yang udah mengambil ketahuan, lalu entah ya beliau tidak mau bertanggung jawab atau gimana, beliau menyikapi dan membawa pengacaranya yang ganti melaporkan karyawan dari Alfamart itu dengan ancaman UU ITE. Nah, dengan hal tersebut lalu karyawannya didesak dan meminta maaf. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan melihat hal ini, respon dari Alfamart yaitu AMRT which is good, dan harusnya seperti itu sebagai bentuk perlindungan terhadap karyawannya. Kalau merasa karyawan tersebut benar, ya nggak ada salahnya untuk didukung dan dikawal dalam hal bentuk hukum. Oke, mungkin itu news kali hari ini. Oh ya, sejauh ini tadi yang menarik mungkin adalah deal ya, yang dimana dimulai diborong sama Pak Lo Keng Hong. Kalau kita lihat dari IHSG-nya sendiri, sesuai dengan proyeksi kita masih sejalan menuju ke 7050. Jadi harusnya hari ini merah lagi, merah 3 kali, lalu di hari Rabu nanti akan mulai naik lagi, naik dulu bentar. Oke, mungkin itu video kali ini. Dan ini ada bearish divergence ya, ini ada bearish divergence, harganya turun, puncaknya turun, tapi RSI nya ini naik. Ini bearish divergence dan akan menuju nanti
targetnya ke sini 7.000, tapi nanti akan ada perlawanan di 7.050. Mungkin itu video di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap tenang meskipun nantinya menurut proyeksi kita IHSG-nya merah, tapi selagi masih banyak saham-saham yang oke, terutama sesuai dengan pembahasan kemarin kita ada sektor konstruksi dan properti yang kemungkinan akan manggung di minggu hari ini. Mungkin itu, sampai jumpa dan good luck for today. Bye bye.